Adegan awal diperlihatkan mahasiswa yang sedang rapat di organisasi kampusnya. Edisi bulan depan akan membahas artikel mengenai isu pencemaran lingkungan. Lalu Ulfa menyarankan, bagaimana jika kita membahas mengenai dosen yang selingkuh dengan mahasiswinya. Artikel tersebut sebelumnya pernah diteliti Okta. Itu kan cuman gosip dan tidak disetujui oleh seniornya. Sesampainya di rumah, Okta sedang ketakutan dan teriak-teriak. Ketika Firly masuk, Okta duduk di sudut sambil menangis. Okta bilang jika dia di mana-mana. Dia siapa? Ternyata itu berawal dari artikel yang dia tulis. Artikel yang ditulis, jangan diomongin. Dia langsung teriak jangan diomongin. Langsung Okta ketakutan. Adegan berpindah ke pengajian dalam sholat Idul Adha. Ada yang main HP, ada yang selfie-selfie. Ustadz bertanya kapan setan itu paling sibuk dan di mana. Jawabannya adalah setan paling sibuk itu di sini ketika hamba sedang beribadah. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman. Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Gibah itu seperti memakan bangkai saudara kalian sendiri. Firly telah selesai sholat, dan langsung pulang ke rumah. Tiba-tiba Yola teman satu organisasinya menelpon Firly. Meminta Firly untuk menggantikan tugasnya Yola, membuat artikel kurban. Karena Yola sedang sakit, demam tinggi. Ketika sedang mengambil foto, tiba-tiba Ulfa menghampiri Firly. Ulfa mengajaknya selfie. Ulfa melihat di medsos Yola, kalau Yola mengunggah foto sedang baik-baik saja. Firly sangat marah. Firly berprasangka jika Yola sedang check-in di hotel dengan pacarnya. Ketika sedang berjalan, Firly tiba-tiba kecipratan darah hewan kurban. Dia langsung berlari ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tiba-tiba dia melihat wajahnya di kaca mengelupas. Dia benar-benar kaget, dan teriak sekeras-kerasnya. Namun ketika dia melihat kembali ternyata itu halusinasinya. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara sesuatu dari ruangan kamar mandi. Dia mulai membuka satu persatu pintu kamar mandi, dan tidak ada siapa-siapa. Lalu temannya Ulfa tiba-tiba membuka pintu dari luar, membuat Firly sangat kaget. Firly yang sangat ketakutan langsung pergi meninggalkan Ulfa. Adegan berpindah ketika Okta yang sedang sholat, tiba-tiba ada tangan yang menariknya ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selesai sholat dia sangat ketakutan. Di belakangnya ternyata ada seseorang yang menggunakan mukenahnya dan menghampirinya. Sepertinya itu masuk ke tubuhnya. Anak dan si ibu lagi sibuk tiktokan. Okta berjalan perlahan sambil menunjuk si ibu. Tiba-tiba si ibu matanya berubah putih dan menyerang. Okta langsung terlempar jauh dan si ibu juga tidak menyadarkan diri dan jatuh lemas. Okta kembali diantar ke kamar, namun ruangannya berubah menjadi sangat bau. Baunya seperti bau bangkai. Mereka pun pergi keluar kecuali si ibu. Si ibu mulai duduk, dan mulai mengucapkan sesuatu. Tiba-tiba matanya kembali putih. Suami membantu dengan berzikir. Tiba-tiba Okta terbangun dan melayang, wajahnya berubah-ubah. Dengan bahasa Jawa, mereka mulai berinteraksi. Okta mulai menjilat, lidahnya yang hitam dan suaranya berubah menyeramkan. Dia memanjat dinding dan tertawa mengerikan. Si ibu mulai lemah. Dari luar terdengar suara berisik. Pas dibuka kamarnya sangat berantakan. Adegan berpindah, orang tua Firly sudah pulang berobat. Pas pulang ibunya mengalami kecelakaan. Firly merasa menyesal karena tidak menemani orang tuanya pergi berobat. Malam hari pun pergi ke rumah kosan. Pas bertemu dengan Okta, Okta berbisik agar menyuruhnya cepat-cepat pergi. Si bapak menyuruh anak-anak untuk berkumpul semuanya. Ibu memulai pembicaraan agar menyuruh mereka menjadi anak yang baik-baik. Menyuruh mereka agar taat beribadah, menjaga tindakan dan ucapan baik-baik. Firly yang kesal dengan Yola karena membohonginya, dia menuduh Yola pergi check-in berdasarkan foto yang dilihatnya di medsos. Yola pun menjadi pusat perhatian. Yola pun menangis dan bercerita bahwa dia baru saja difitnah oleh Firly. Firly merasakan ada yang memanggilnya. Selesai pembelajaran, mulai terjadi keanehan pada Firly. Temannya menanyakan dia dari mana karena di telepon gak diangkat. Pas dia bilang abis belajar bareng kalian kan. Dia menengok ke belakang ternyata ruangan dia belajar tadi berubah menjadi gudang. Pas dia balik ke belakang lagi temannya juga menghilang.
Dia mulai berteriak. Firly datang ke sekretariat karena rapat. Tapi dia seperti linglung, mulai bertanya apakah ini nyata. Yola yang sangat kesal dengan Firly, mulai membuat artikel bohong. Dia melanjutkan artikel yang diteliti Okta sebelumnya dan mengubah nama dalam artikelnya. Dia mengubah nama selingkuhan dosen itu menjadi Firly. Di kampus berita artikel dari Yola mulai menyebar. Dia pura-pura menuduh Firly menjadi simpanan dosen. Yola berubah menjadi sangat bau seperti bau bangkai dan semua orang mulai menjauhinya, termasuk teman dekatnya. Ketika di kantin dia tidak sadar telah memotong jarinya sendiri. Dia bilang enak sosisnya ya. Ketika tersadar Yola langsung berteriak. Okta menemui Firly, Okta menceritakan keanehan yang terjadi pada dirinya dimulai sejak artikel itu dia buat. Dia ada membuat perubahan di artikel itu yang menyebabkan wanita yang telah dihamili itu menggugurkan kandungannya. Firly mulai bercerita bahwa dia mulai berhalusinasi. Si ibu mulai bercerita bahwa Okta dan Firly sedang diganggu jin. Penyebabnya adalah gibah. Jin yang mengganggu mereka adalah jin ifrit. Firly mulai berhalusinasi lagi. Dia berada di ruangan dan melihat Okta dengan lidah yang sangat panjang. Okta tiba-tiba menggedor-gedor pintu, dan bilang Firly dalam bahaya. Tiba-tiba Okta menghilang. Firly yang masih di ruangan itu melihat Yola yang sedang terkurung. Dari pahanya keluar ular. Si bapak yang masih mencari-cari Okta, tiba-tiba Okta berada di belakang si bapak dan mulai mencekek si bapak dengan tasbih dan kepalanya putus. Si bapak tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Bapak membangunkan ibu dan bilang Firly sedang dalam keadaan bahaya. Firly yang menyelamatkan Yola ternyata berubah menjadi nenek yang mengerikan. Yola mulai kerasukan dan mencari Firly. Matanya hitam. Firly bersembunyi di belakang lemari. Yola menemukannya dan menarik rambut Firly. Firly diselamatkan oleh temannya dan Yola pun menggigit tangan temannya dengan kuat. Yola pun pingsan. Firly di alam nyata sedang pingsan, namun di alam lainnya dia sedang berteriak meminta untuk diselamatkan. Di melihat nenek di atas pohon, di ruangan semuanya mulai bergoyang. Semuanya semakin mencekam. Firly berlari menghindari nenek tersebut dan terjatuh di air. Tapi ada tangan yang menariknya ke bawah sampai dia tenggelam. Tiba-tiba si ibu datang menyelamatkannya. Tangan itu masih menarik Firly ke dalam air. Tiba-tiba makhluk itu pun mendekatinya dan masih menariknya. Si ibu mulai membacakan Astagfirullahaladzim. Lalu membacakan ayat kursi. Tiba-tiba angin kencang pun mulai datang. Semuanya berdoa dengan khusyuk. Si ibu masih berjuang membacakan ayat kursi berharap bisa mengalahkan jin tersebut. Makhluk yang menyeramkan itu pun perlahan mulai mundur. Firly tiba-tiba terbangun dan langsung memeluk si ibu. Semuanya mulai lega dan bersyukur. Keesokan harinya Yola dan Firly mulai saling meminta maaf atas apa yang mereka lakukan sebelumnya. Di adegan penutup, mereka tidak sengaja bergibah. Si bapak mulai mengajarkan doa agar Allah mengampuni kita. Allahumma gfir lana walahu. Menurut kami, isi pesan yang ingin disampaikan dalam film ini adalah janganlah kita membicarakan kejelekan orang lain. Belum tentu informasi yang kita terima adalah benar. Sehingga menimbulkan fitnah yang dapat menghancurkan seseorang. Jika Anda menyukai video ini jangan lupa untuk like dan subscribe channel Yourin Movie. Terima kasih.